Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramasari, NIM 20 208123. Di sini saya akan membahas tentang marketing miopia. Marketing miopia merupakan strategi iklan yang tidak berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen semata, tapi yang disesuaikan dengan keinginan menjual barang atau jasa tertentu di pasar ekonomi. Berdasarkan teori ekonomi klasik, berpendapat bahwa konsumen akan memberitahukan kepada perusahaan jenis barang dan jasa apa yang diinginkan melalui perilaku ekonomi yang ditunjukkan oleh konsumen individu. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari perilaku ini dengan aktif meneliti bagaimana konsumen menghabiskan uang mereka dan apa saja barang dan jasa yang sedang populer di pasar ekonomi. Marketing miopia dapat mendistoris melihat perusahaan kita, manajer lebih fokus pada apa yang perusahaan dapat menghasilkan ketimbang apa yang konsumen bersedia untuk membeli. Marketing miopia juga mungkin terjadi saat bisnis terlalu berfokus pada strategi periklanan berkembang untuk target pasar yang salah atau kelompok segmen demografis yang sangat luas. Konsumen di pasar ekonomi biasanya melihat strategi periklanan unik dengan membangun persepsi mereka di atas budaya, ras, usia, atau pendapat pribadi lainnya. Perusahaan yang gagal untuk memahami persepsi konsumen saat mengiklankan barang dan jasanya biasanya tidak memahami marketing miopia. Full purpose. Sebuah industri adalah proses memuaskan pelanggan, bukan produksi barang. Bisnis akan lebih diposisikan untuk pertumbuhan jika mereka berkonsentrasi pada memenuhi kebutuhan pelanggan dan bukan pada tema produksi dan teknik untuk menjual produk mereka. Contoh beberapa perusahaan sukses dan tidak sukses atau gagal yang produk oriented dan tidak customer oriented adalah yang pertama Railroad atau Good Movie Fans Transportasi, yang kedua Hollywood atau Movie Fans Entertain, yang ketiga Petroleum atau Oil Fans Energy Business. Masing-masing perusahaan atau setiap perusahaan itu mungkin akan menghadapi pendekatan kepunahan oleh lingkungan dan bisnis dari kekuatan pasar yang diverifikasi. Beberapa contoh yang mendapat perhatian lebih diantaranya yang pertama, dry cleaning, industri yang paling baru diciptakan dan layanan yang berorientasi bisnis di pasar, tetapi menghadapi berbagai bayangan produk lama karena penemuan baru, yang membuat industri ini lebih sia-sia untuk pelanggan. Seperti contohnya munculnya serat resistensi dan kimia sehingga tidak lagi memerlukan dry cleaning. Yang kedua, electric utilities. Utilitas listrik juga menghadapi masalah yang sama untuk perubahan baru dan dinamis dalam menggunakan produksinya. Contohnya, energi surya, sel bahan bakar, dan sumber listrik lainnya menjadi ancaman terhadap utilitas atau keperluan listrik. Yang ketiga, grocery stores. Contohnya itu supermarket saat ini telah mengambil alih efektifnya. Banyaknya supermarket memberi dampak negatif bagi pemilik grocery store. Banyak dari pemilik usaha harus menutup toko dan berpindah lokasi yang belum banyak terdapat supermarket seperti saat ini. Self-deceping claim terjadi ketika perusahaan tidak memiliki visi. Sistem penilaian diri tidak dapat menyebabkan kegagalan dalam jangka panjang. Self-deceping claim memiliki 4 kondisi, di antaranya yang pertama, kepercayaan bahwa pertumbuhan ini disebabkan peningkatan populasi. Yang kedua, percaya bahwa tidak akan ada pengganti untuk setiap produk utama industri. Yang ketiga, produk massal dan penurunan biaya per unit untuk peningkatan output. Dan yang terakhir, keasikan dengan produk yang cocok untuk dikendalikan dengan eksperimen ilmiah, perbaikan dan pengurangan biaya manufaktur dengan hati-hati.
Mitos populasi adalah keyakinan bahwa kenaikan produksi akan meningkatkan permintaan dengan kekuatan sendiri. Hal ini bukan berarti kenaikan permintaan dari industri tertentu. Terkadang beberapa produk lain mungkin mengambil alih permintaan karena alasan yang tidak diketahui. Industri minyak tanah membuat keputusan yang bijaksana dengan tidak berpegang pada produk bensin. Mereka lebih mengembangkan produk minyak mentah untuk menyelamatkan diri dari serangan berbagai produk lainnya. Produksi massal diasumsikan sebagai cara mencapai produk dengan harga rendah dan alat pemasaran yang baik. Yang pertama, like in Detroit. Detroit tidak sangat banyak terkonsentrasi tentang pilihan pelanggan mereka. Mereka lebih fokus pada produk mereka dengan ekonomi pendekatan skala untuk harga yang efektif, karena mereka takut mengalami kerugian dengan bisnis dan hilangnya pasar. Yang kedua, what Ford put first. Ford sangat berkonsentrasi dengan orientasi produksi. Mereka menghasilkan sejumlah besar kapasitas penuh, dan dengan strategi ini mereka mampu memberikan mobil harga rendah di pasar. Yang ketiga, produk provinsialis. Dari sebuah perusahaan tergantung dari perusahaan berfokus pada pasar atau pelanggan. Tapi perusahaan yang tidak begitu berorientasi pelanggan, mereka jauh lebih memperhatikan tentang pengembangan produk dan mengabaikan pentingnya pelanggan. Yang keempat, creative destruction. Proses menciptakan nilai baru untuk pelanggan dengan inovasi produk baru atau layanan dari yang sudah ada apa yang tidak benar-benar menyukai oleh pelanggan. Ini sebagian besar terjadi dalam industri minyak bumi yang mencoba untuk memperkenalkan pelanggan baru menyukai produk untuk pertumbuhan industri. Of R&D, perusahaan tidak fokus pada kebutuhan pelanggan, tetapi mereka terus mencoba untuk melakukan R&D. Membayar terlalu banyak perhatian R&D tanpa pertimbangan faktor-faktor lain merupakan penyebab bahaya produk. Produk itu sendiri menjadi fokus utama dalam marketing. Marketing berubah, perusahaan berinvestasi dan berkonsentrasi pada menciptakan produk unggul dengan upaya terbaik, tetapi mereka tidak berorientasi pada pelanggan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sepenuhnya pelanggan. Perusahaan jenis ini akan menerima apa yang mereka berikan kepada pelanggan dan bahwa ide-ide Capsule treatment. Situasi ini yang terjadi di beberapa industri tertentu. Industri minyak adalah salah satunya. Dalam industri perminyakan, semua kegiatan industri yang lebih atau kurang terkait dengan pencairan, operasi kegiatan buat marketing, sangat sedikit kadang-kadang tidak sama sekali dilakukan. Situasi ini diperlakukan sebagai treatment. Industri dan sebenarnya bukan untuk pembuatan produksi dan yang berkembang dengan konkret. Industri tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan pelanggan dengan setiap keprihatinan terkait perkembangan pelayanan produk dan hal-hal lain yang merupakan bagian dari kegiatan industri. Untuk mewujudkan pasar dan lingkungannya, pertama yang menyadari apa kebutuhan pelanggan dan bagaimana kebutuhan dapat memuaskan pelanggan dengan produk dan layanan terbaik. Bahwa perusahaan atau industri memiliki sikap seolah menutup mata terhadap bisnis mereka. Sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak menyadari tren masa depan akan sumber daya yang dimiliki. Hal ini karena tekanan pada sumber daya tidak berasal dari industri mereka sendiri. Namun, ketergantungan perusahaan ini pada store terkait terlalu diabaikan oleh manajemen. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.